Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, pada pertemuan ini saya ingin berbagi satu hal kepada Bapak Ibu. Ini merupakan satu kabar penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, karena ini merupakan satu kabar gembira yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu honorer. Nah, di sini informasinya yaitu Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, memberi kebijakan khusus untuk honorer non-ASN. Nah, dalam bentuk apa kebijakan khusus yang diberikan kepada honor non-ASN, Bapak Ibu? Simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ini informasi terbaru tentang honorer, di mana Menpan RB beri kebijakan khusus untuk non-ASN. Dua bonus ini sangatlah ditunggu-tunggu. Jadi Bapak Ibu dihimbau untuk cek informasinya. Informasi honorer belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, apalagi menyangkut penghapusan yang saat ini kembali dirumuskan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Pasalnya, tak sedikit dari tenaga honorer yang merasa risau akan masalah tersebut, apalagi jika harus dihapus di tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun 2023 ini. Nah, tentunya informasi terkait dengan penghapusan ini Bapak Ibu itu suatu hal yang membuat Bapak Ibu honorer gelisah ya. Apalagi dengan masyarakat yang banyak ya, karena memang honorer ini akan dihapuskan, berarti akan menimbulkan suatu dilema di pribadi honorer sendiri, demikian dengan masyarakat, juga keluarga honorer. Namun, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB akhirnya memberikan kebijakan angin segar untuk honorer agar bisa bernafas lega dari adanya rencana penghapusan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu ya, akhir-akhir ini Menpan RB menempuh kebijakan terbaik. Tentunya ini sehubungan dengan instruksi atau mandat yang diberikan oleh Presiden kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik demi keselamatan honorer dari penghapusan. Karena kabar baiknya, Menpan RB telah menyiapkan kebijakan jalan tengah yang akan membuat honorer merasa aman dan selamat dari penghapusan. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu yang telah disiapkan oleh Menpan RB yang sifatnya menyelamatkan honorer dari penghapusan? Ikuti terus informasinya. Sehingga dari kebijakan rumusan terbaru tersebut, tak heran jika menjadi bonus sekaligus hadiah untuk nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Adapun bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kira-kira apa bonus yang dimaksud di dalam artikel ini, silakan baca sampai tuntas Bapak Ibu ya, supaya jangan Bapak Ibu itu ketinggalan informasi. Sebelumnya terkait kebijakan khusus, yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk kebijakan proses finalisasi Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi bentuk kebijakan proses finalisasi Menpan RB untuk tenaga honorer. Di mana pada kabar terbarunya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer non-ASN. Hal tersebut disesuaikan dengan adanya arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi saat pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas APPSI 2023. Sehingga dengan adanya arahan tersebut, Menpan RB bersama para jajaran gubernur memutuskan
untuk maraton mencari jalan tengah untuk honorer ini. Jadi segera Bapak Ibu ya, setelah instruksi Presiden itu keluar, maka langsung direspon dengan serius oleh Menpan RB bersama dengan para gubernur dalam hal mengambil satu sikap berupa keputusan yang sifatnya cepat untuk mencari jalan tengah untuk Bapak Ibu honorer ini. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi. Yang jelasnya pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi. Ini ujar Anas yang dilansir dari menpan.go.id. Jadi oleh karena itu, dari pematangan opsi yang ada, maka secara jelas Menteri Anas mengungkapkan bahwa pemerintah memang benar tidak akan memberhentikan honorer. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu ketegasan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas mengungkap bahwa pemerintah memang benar tidak akan memberhentikan honorer. Nah, tentunya kalau tidak diberhentikan berarti ada harapan baru yang ada kepada Bapak Ibu honorer, bisa bernafas lega tentunya Bapak Ibu honorer semakin diberdayakan oleh pemerintah, kemungkinan dengan cara diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Itulah yang akan menjadi bonus pertama untuk honorer agar di tahun 2023 ini tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN tidak akan ada penghapusan dan mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya. Namun menariknya Bapak Ibu, lagi ada bonus lain yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk honorer di tahun 2023 tahun ini. Di mana bonus yang dimaksud tersebut adalah tenaga honorer tetap menjadi prioritas dalam pengadaan calon aparatur sipil negara 2023. Ingat Bapak Ibu ya, pemerintah mencadangkan dan memprioritaskan bahwa tenaga honorer tetap menjadi prioritas dalam pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 tahun ini. Sehingga tenaga honorer akan mendapatkan peluang besar dan bisa mewujudkan mimpinya menjadi aparatur sipil negara. Namun perlu diketahui juga bahwa pada prioritas yang dimaksud ini adalah tenaga honorer di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Hal tersebut sebelumnya juga telah dipaparkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada keterangan resminya di berbagai media. Jadi, apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas ya terkait dengan prioritas pengangkatan CSN ini, di mana yang diprioritaskan adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan itu suatu hal yang lumrah karena memang ya kedua bidang ini adalah garda terdepan ya terhadap kehidupan bangsa. Pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan, tegasnya. Namun selain itu juga ada prioritas yang akan diberikan untuk talenta digital selain, sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka SPBE. Sehingga di dalam pengadaan CSN 2023, maka ada 4 arah kebijakan yang telah ditetapkan, di mana yang menjadi kebijakan pertama adalah fokus pada pelayanan dasar. Dengan artian fokus pelayanan dasar yang dimaksud yaitu honorer tenaga pendidikan dan juga honorer tenaga kesehatan. Selain daripada itu, formasi pelayanan dasar ini juga sempat disinggung oleh Alex Denny yang juga menegaskan bahwa akan memberikan kesempatan untuk guru dan nakes atau tenaga kesehatan dalam pengadaan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Di mana saat ini pemerintah telah menyiapkan sebanyak 907.744 formasi P3K, kemudian 580.202 ada pada tenaga guru, sedangkan 327.542 di tenaga kesehatan. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Sungguh luar biasa jumlahnya ya. P3K 580.202 ada pada tenaga guru, sedangkan untuk tenaga kesehatan 327.542.
Jadi itulah uraiannya Bapak Ibu ya, setelah diejak masing-masing ya, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sehingga walaupun bonus ini tidak berbentuk materi, namun pembatalan, penghapusan, dan juga prioritas di dua tenaga honorer menjadi ASN P3K. Ini merupakan satu hal penghargaan yang sangat tepat diberikan oleh pemerintah dalam menghargai kinerja honorer selama ini di instansi pemerintah. Demikianlah informasinya Bapak Ibu, di mana informasi Menpan RB memberi kebijakan khusus untuk non-ASN, dua bonus ini sangatlah ditunggu-tunggu. Semoga hal ini dapat menjadi realita bagi Bapak Ibu honorer non-ASN. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.